Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, singkatnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niken Aliulandari dan rekan saya Lara Cynthia. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu uh, tema dari makalah kami, yaitu tentang memahami akhlak tasawuf. Apa itu akhlak tasawuf? Nah, untuk pengertian akhlak tasawuf, akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Nah, akhlak juga berbentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk, menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat sekitar, seperti adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. Lalu apa sih tasawuf? Lalu tasawuf merupakan bagian dari kajian Islam yang tak terpisah dari kajian Islam lainnya, seperti halnya pada kajian tauhid dan fikih. Jika kita aksentuasi kajian tauhid terletak pada soal-soal akidah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai hal terkait dengan soal pokok-pokok agama, dan kajian fikih menitik beratkan pada soal-soal pokok-pokok agama, dan kajian fikih pada soal-soal ijtihadi yang bersifat haliyah, amaliyah, furu'iyah. Maka tasawuf kajiannya terletak pada soal-soal batin, menyangkut hal-hal zauqi, ruhani, dan sangat esoterik. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membawa pada diskursus bahwa inti ajaran tasawuf untuk mencapai kehidupan batin dan rohani, pertalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu tasawuf ini termasuk ilmu-ilmu yang baru dalam Islam. Asal pokok ajarannya bahwa cara praktik ubadiyah mereka sejak dari masa-masa orang-orang salaf dan sahabat-sahabat besar, kemudian para tabi'in dan orang-orang sesudahnya, sebagai jalan yang benar dan hidayah. Lalu kita lanjut dengan kajian-kajian tasawuf. Kajian-kajian tasawuf. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mohon pertolongan. Seorang muslim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan sufistik adalah yang berlandaskan tauhid. Intinya dapat tercangkup dalam 4 perkara. Tidak mencari Tuhan selain Allah, tidak mengambil wali selain Allah, tidak mengharap hukum selain hukum Allah, tidak mengharap keridhaan selain dari Allah. Di mana pada tauhid ini kita memang sebagai manusia memang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, harus senantiasa melandaskan segala amalnya dengan syariat fikih. Karena syarat diterimanya sebuah amalan adalah harus memenuhi 2 syarat, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan atasnya, maka hal itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, menjaga keseimbangan, di mana muslim adalah orang yang dapat menjaga keseimbangan dalam ibadah dan menjalani kehidupannya di kegiatan untuk akhirat, dan amal ibadahnya tidak sampai berlebihan dan tidak sampai melupakan urusan dunianya, apalagi hak-hak orang lain. Lalu yang keempat, berkesinambungan. Setiap nafas seorang muslim hendaknya harus dipenuhi zikir dan bernilai ibadah, di mana perintah-perintah ibadah yang ada seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat hari raya, dan haji, itu semua menuntun muslim untuk menjaga hubungan yang berkesinambungan dan tidak berputus dengan Allah.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nama saya Laras Cynthia, NIM 18 10 20 50 15. Baik, selanjutnya yaitu 5 mudah dan luas. Yaitu ibadah dalam Islam itu sifatnya memang berkesinambungan, tetapi ada kemudahan dan tidak ada pemaksaan untuk melakukan amalan yang di luar kemampuan hamba. Dan yang keenam yaitu beragam. Seorang muslim dapat menjadikan segala amalan hidupnya bernilai ibadah. Dalam Islam adalah ibadah bukanlah bersifat lahir, dan ibadah adalah bersifat batin. Dan yang ketujuh yaitu universal dan dinamis. Seseorang muslim hendaknya memahami keuniversalan ajaran Islam tidak hanya sebatas dalam amalan ibadah. Dan yang delapan adalah kontekstual. Jika tasawuf selama ini diselaraskan dengan kehidupan yang sangat perindividual, statis dan jauh dari kemajuan, kiranya hal tersebut mendapat kritik sebab tasawuf dalam perjalanan sejarahnya yang panjang justru telah membukukan senantiasa dinamis dan kontekstual. Baik, selanjutnya yaitu C, integral dalam sejarah dinamis. Sebagai mufti sufi, Syekh Hasan adalah seorang tokoh terkemuka dalam literatur ilmu agama, terutama teologi, fikih, dan tasawuf, dan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tokoh sufi lainnya di Sumatera Timur. Ini telah menjadi hasil dari otoritas keagamaan yang meliputi kegoyangan seluruh kesultanan di wilayah ini pada saat itu. Tasawuf dan tarekat telah lama berkembang di Indonesia. Kebudayaan dikembangkan oleh sufi-sufi yang berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah maupun ulama-ulama Nusantara yang belajar tasawuf dan tarekat di kawasan pusat dunia Islam. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu